Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ayah bunda yang tadi tidak bisa ikut Zoom meeting, kita akan lihat bersama-sama tentang sosialisasi kegiatan belajar mengajar TKIT KBIT Asy-Syafa'ah Karangjatingawi tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya perlu saya sampaikan tentang visi dan misi TKIT KBIT Asy-Syafa'ah. Visinya adalah mencetak generasi bertakwa, berbudaya dan kompetitif. Misinya adalah mencetak generasi yang berakidah lurus, beribadah dengan benar dan berbudi mulia. Mencetak generasi yang mengenal adat istiadat, budaya, kekayaan hasanah Indonesia sehingga terwujud anak bangsa yang cinta Indonesia. Mencetak generasi yang berdaya saing dan memiliki jiwa kompetisi yang sehat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, berdasarkan surat edaran Bupati nomor 065-007.09/404.011/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di Kabupaten Ngawi yang poin A bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan, pelatihan dilakukan secara daring atau online. Nah, PPKM berlaku 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Karena kita masuk tahun ajaran baru tanggal 12 Juli tahun 2021, berarti kita masih berada di masa PPKM. Oleh karenanya berarti kita melakukan kegiatan belajar mengajar tidak dengan tatap muka, jadi secara online. Nah, kegiatan anak-anak pada masa 12 Juli sampai dengan 19 Juli 2021 karena tanggal 20-nya itu sudah Lebaran Idul Adha, maka kegiatan anak-anak adalah 12 sampai 19 ya Bunda, MOS secara online nanti melalui channel YouTube sekolah. Kegiatannya selama Senin sampai Sabtu itu adalah yang pertama, pengenalan lingkungan sekolah dari pertama. Hari Selasa pengenalan pendidik TKIT KBIT Asy-Syafa'ah. Hari Rabu pengenalan kegiatan sekolah. Hari Kamis perkenalan peserta didik di kelasnya masing-masing. Hari Jumat itu ada kegiatan berkisah dan hari Sabtu adalah senam bersama ibu guru. Nah, untuk pasca PPKM nanti akan seperti apa? Setelah PPKM, insya Allah kita akan melakukan tatap muka dengan tetap mengikuti ketentuan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Secara garis besar akan kita buat seperti ini. Jadi kita akan bagi nanti kelas itu menjadi 2 shift. Shift pertama itu untuk TKA jam 8 sampai jam 9. Hanya 1 jam ayah bunda. Kemudian 9 sampai 9.30 itu adalah masa penjemputan. Nah, kami mohon agar tidak terjadi kerumunan, maka di jam 9 sampai 9.30 itu anak-anak kelompok A atau nanti yang berada di shift pertama harus sudah bersih, sudah pada pulang. Kemudian dilanjut ke shift 2 TKB jam 9.30 sampai 10.30. Nah ayah bunda, agar nanti tidak hanya TKA saja yang merasakan masuk pagi, TKB juga masuk pagi, merasakan masuk pagi, maka kita akan buat jadwal itu bergantian. Misalnya minggu ke-1 itu TKA, maka minggu keduanya TKB. Tidak setiap hari gantiannya karena nanti akan membingungkan orang tua dan membingungkan murid. Jadi per minggunya nanti gantian seperti itu. Nah nanti insya Allah kita akan bagikan SOP-nya di kelas masing-masing. Selanjutnya prioritas KBM.
Jadi karena kita nanti hanya 1 jam pelajaran, biasanya kan kita 2,5 jam, 2,5 sampai 3 jam ya Bunda. Karena ini hanya 1 jam, maka kita perlu menentukan prioritas-prioritas dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, 6, nilai-nilai agama dan moral. Ini biasanya kan kita punya hafalan surat-surat pendek, hafalan doa-doa, hafalan hadis. Nah, ini berhubung tidak memungkinkan aktivitas itu dilakukan, maka untuk hafalan benar-benar diminimalkan. Jadi mungkin targetnya tidak seperti dulu, hanya sedikit sekali. Kemudian nilai-nilai agama dan moral itu akan terintegrasi dengan kegiatan yang 1 jam itu. Misalnya kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalau nanti ada makan ya, kalau hari Jumat atau hari Sabtu, kita juga akan integrasikan itu dalam kegiatan anak-anak. Kemudian fisik motorik. Nah ayah bunda, fisik motorik itu menjadi hal yang sangat kami prioritaskan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara seperti yang sering saya sampaikan di parenting ya, kalau kita berbicara tentang piranti otak manusia, maka sesungguhnya piranti otak yang bernama subkortikel, area otak yang bernama subkortikel, yang di sana ada otak kecil yang untuk kinestetik anak, itu berkembang sempurna usia 0 sampai 7 tahun. Oleh karenanya fisik motorik menjadi prioritas kita. Kenapa? Karena fisik motorik itu nanti kaitannya akan sangat erat sekali dengan kematangan sosial emosional anak-anak. Nanti akan berpengaruh atau memiliki kaitan erat dengan kognitif anak. Oleh karenanya fisik motorik adalah hal yang sangat kami prioritaskan di pembelajaran ini mengacu pada kurikulum dari Kemendikbud. Kemudian sosial emosional. Nah, sosial emosional nanti kita integrasikan langsung dalam kegiatan 1 jam itu. Jadi tidak kita pilah secara spesifik seperti kalau kita 2,5 jam. Sosial emosional juga menjadi bagian yang sangat penting bagi perkembangan anak-anak usia TK. Karena ini termasuk bagian otak yang sudah berkembang sempurna. Jadi benar-benar ini akan menjadi perhatian kita. Kemudian prioritasnya lagi adalah di kurikulum itu ada yang namanya keaksaraan. Jadi di TK itu sebenarnya bukan membaca. Nah, tetapi saya tahu bahwa wali murid semuanya pasti sangat menginginkan anak-anak bisa membaca. Nah, kami jembatani agar tidak terjadi satu kesalahan, karena kalau kita mengejar membaca, khawatir nanti sosial emosional anaknya tidak kita perhatikan. Maka membaca juga tetap menjadi prioritas kita dengan tetap memperhatikan karakteristik anak, kondisi psikologis anak, tahapan-tahapan perkembangan anak. Jadi ini akan menjadi prioritas kita sehingga kegiatan kita yang kalau dalam 2,5 jam biasanya itu anak-anak membaca di waktu-waktu istirahat secara individual tutorial, jadi tidak klasikal, maka ini akan kita lakukan di 1 jam pelajaran itu. Jadi mohon maaf, ini yang menjadi prioritas kita karena biasanya orang tua ini yang dituntut gitu. Tetapi kita tidak mengabai terhadap yang lainnya. Kemudian bahasa itu nanti juga terintegrasi. Jadi biasanya sebenarnya ada waktu spesifik untuk bahasa. Tapi karena hanya 1 jam waktunya, jadi kita integrasikan dengan kegiatan pembelajaran yang menjadi prioritas utama itu. Jadi misalnya kita kan fisik motorik menjadi hal yang utama. Ketika kita melakukan kegiatan fisik motorik sebelum memulai di kelas gitu ya, maka kita akan memperhatikan anak-anak bagaimana mereka memahami perintah, bagaimana mereka bahasa memahami itu mereka dapatkan, mereka berkembang dengan baik. Kemudian bahasa menyimak, mengungkapkan bahasa ya. Jadi ngomong ke gurunya, bilang ke guru dan seperti itu akan menjadi bagian yang terintegrasi dalam 1 jam pelajaran itu. Kemudian seni dan kognitif ini akan sekilas kita berikan. Kenapa begitu? Karena waktu 1 jam itu tentu saja tidak memadai. Nah nanti kita ada buku paket ya nanti. Kemudian ada juga majalah. Nah itu akan menjadi
bagian yang dikerjakan oleh anak-anak ketika anak-anak menunggu antrian membaca. Kemudian kognitif juga sekilas, biasanya kita sangat spesifik untuk memperhatikan ini. Jadi ini sekilas mengingat waktu yang hanya 1 jam. Jadi kita benar-benar mencari prioritas mana yang kita lakukan dalam waktu 1 jam itu. Begitu ayah bunda. Kemudian kita akan ada kegiatan yang kita sebut dengan penggalian minat bakat. Nanti seperti apa kegiatannya itu? Begini ayah bunda. Jadi nanti TKA minat bakat itu kita letakkan di hari Jumat. Nah, untuk anak-anak TKB hari Jumatnya libur. Karena kan nggak boleh ya bareng-bareng banyak anak gitu. Nah, jadi guru-gurunya nanti fokus ke sana. Kemudian TKB difokuskan drum band pada hari Sabtu. Nah, hari Sabtu anak-anak TKA libur. Nah, anak-anak nanti karena ini menyangkut fisik anak ya, jadi nanti kita berikan anak-anak makanan yang tidak yang ini ya, safe ya, agar anak-anak tidak gantian tempat makan dan seterusnya. Jadi paling kue atau apa yang langsung bisa dimakan atau buah seperti itu. Kemudian TKB tadi ya difokuskan drum band pada hari Sabtu dan anak-anak TKA libur. Kenapa TKB? Karena ini agak sulit mengajari anak-anak TKA, apalagi ini masa-masa baru. Jadi kita fokus ke anak-anak yang TKB. TKB saja kemarin kita banyak online-nya ya. Kemudian ayah bunda yang juga akan kita lakukan adalah karena kita punya fasilitas baru yaitu Flying Fox, maka ada kegiatan seri Flying Fox. Jadi nanti ada mini climbing, kita naik menuju ke tempat yang untuk meluncur Flying Fox itu, kemudian naik ke atas, kemudian meluncur Flying Fox. Di bawah nanti kita akan melewati jembatan bergoyang yang bawahnya itu air ya. Kalau masa hujan, kalau musim yang kering ya airnya kering. Nah, itu nanti insya Allah aman. Kita sudah melakukan pelatihan dan 9 guru semuanya bekerja di hari seri Flying Fox ini. Jadi nanti ada bagian yang memakaikan pakaian anak-anak gitu ya untuk Flying Fox. Kemudian di bawah mini climbing itu ada bu guru yang menjaga anak yang mau ke atas. Kemudian ada guru yang menjadi pengaman. Jadi dia menggunakan, bu guru tersebut menggunakan peralatan yang dikaitkan ke atas dan terkait juga dengan anak-anak, sehingga kalau anak-anak jatuh itu nggak sampai jatuh gitu. Jadi insya Allah aman. Kemudian nanti di atas itu ada bu guru juga yang akan menata anak untuk meluncur ke bawah, semuanya pakai pengaman, termasuk di jembatan bergoyang itu juga pakai pengaman. Jadi insya Allah semuanya aman. Nah, ini kita lakukan, kita jadwalkan pada tanggal 31 Juli 2001 nanti A1 dan B1. 7 Agustus 2021 A2 dan B2. 14 Agustus 2021 A3 dan B3. Ini semuanya hari Sabtu. Kita ambil 2 kelas, jadi muridnya tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga tidak memungkinkan. Jadi hanya 2 kelas. Kalau misalnya ada jadwal lagi nanti kita akan susulkan kepada orang tua. Kemudian tentang rencana kegiatan, jadi ada beberapa rencana kegiatan yang kita buat, seperti Hari Anak Nasional 23 Juli 2021 kita akan melepas balon cita-cita. Nah, ini nanti bagaimana pelaksanaannya secara detail itu akan disampaikan oleh guru kelasnya masing-masing di kelas masing-masing. Kemudian HUT RI 17 Agustus ya, kita akan menghias sekolah dengan bendera merah putih, drum band, observasi minat bakat, drum band anak-anak seperti itu. Kemudian Hari Perpustakaan, kita akan membacakan buku cerita. Hari Tani bulan 24 September ya, menanam tanaman, menirukan Pak Tani. Kemudian ada Hari Dokter. Nanti insya Allah kita akan meminta kepada wali murid yang berprofesi dokter. Kebetulan ada Dokter Tria, ada Dokter Dani, ya, Dokter Yuda ya. Nanti kita akan komunikasikan secara personal ya, untuk
menjelaskan tentang profesi sebagai dokter, nanti bagaimana teknisnya kita akan lebih detail, kami akan membicarakan secara personal seperti itu. Karena ini ada satu program dari Kemendikbud itu yang disebut dengan sekolah inspiratif. Nah, ini salah satunya adalah meminta wali murid untuk menjadi narasumber di sekolah. Kemudian Hari Pahlawan, kita nanti akan mengenalkan pahlawan nasional kepada anak-anak seperti Gubernur Suryo, pahlawan-pahlawan lain yang terkenal, pahlawan-pahlawan lain hanya beberapa gitu ya. Kemudian Hari Ayah, nih anak-anak nanti akan ada kegiatan tertentu ketika Hari Ayah bulan November, 12 November. Hari Ibu juga 22 Desember nanti akan ada kegiatan yang kita berikan kepada anak-anak. Hari Gizi dan Makanan juga seperti itu. Hari Puisi Sedunia, kita akan membaca puisi bersama anak-anak. Hari Kartini, kita akan memakai pakaian adat. Kemudian Hari Buku Sedunia, orang tua akan membacakan buku kepada anak-anak. Itu diantaranya rencana kegiatan yang terkait dengan hari-hari besar nasional. Kemudian ada lagi program dari Kemendikbud yang perlu kita laksanakan, kita wujudkan di sekolah kita, yaitu yang disebut dengan kelas orang tua atau parenting. Kalau di Kemendikbud itu biasanya disebut dengan kelas orang tua ya. Nah, nanti kita akan melakukan kegiatan itu yaitu di bulan September, November, Januari, Maret, dan Mei. Teknis pelaksanaannya nanti insya Allah kita share kemudian, bisa jadi nanti lewat Zoom meeting atau bisa jadi cukup di YouTube saja gitu ya, kita videokan kemudian orang tua mendengarkan melalui YouTube seperti itu. Yaitu tentang kita ambilnya ini dari buku-buku yang kita dapatkan dari Kemendikbud ya, tentang kelas orang tua itu. Banyak sekali, nah ini saya pilih-pilih, yaitu mengenali kesiapan belajar anak berdasarkan usia, menumbuhkan minat baca pada anak, komunikasi efektif dengan anak, pengasuhan positif, dan mengenal dukungan psikologis awal. Nah, itu untuk kelas orang tua. Nah, saya berharap ada kerjasama yang baik antara kita, pihak guru, dan juga dengan orang tua, sehingga terjadi sinergi yang positif di antara kita semuanya, dan apa yang diharapkan oleh orang tua dan apa yang ingin dilakukan oleh para guru itu klop saling bersinergi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi di Zoom meeting ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh orang tua dan sudah kita jawab. Apabila nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan, diusulkan dan sebagainya, bisa ke saya langsung atau melalui guru kelasnya masing-masing. Demikian ayah bunda, mohon maaf kurang dan lebihnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ayah bunda, untuk kegiatan makan seperti snack, buah dan sejenisnya masih bisa didiskusikan, perlu tidaknya disediakan sekolah karena kondisi sekarang ini. Jika tidak, maka uang makan ditiadakan, anak-anak bawa sendiri pada hari Jumat atau Sabtu. Nah, untuk bulan Juli yang sudah terlanjur membayar akan dimasukkan ke tabungan, begitu.